Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa mustafana wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawana at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan nafa' wal intifa' والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه قربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam rutinitas kita, yaitu mengkaji, membahas tentang surat Al-Kahf atau surat Al-Kahfi, yang mana kita telah sampai pada pertengahan surat tersebut, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, contoh yang kedua. Kemarin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh yang pertama kepada kita semuanya, yaitu orang yang mana dengan kebun yang rimbun, banyak buah-buahan di dalamnya, akan tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan orang selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan contoh kepada kita. Jadi ini masih tentang ayat yang mana menjelaskan kepada kita larangan untuk merendahkan orang-orang fakir, merendahkan orang-orang miskin, merendahkan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, ya. Jadi fuqara, masakin, du'afa. Sehingga Allah memilihkan teman untuk Nabi Muhammad, para du'afa, fuqara, masakin, dan menyatakan bahwa mereka sebaik-baiknya teman yang patut untuk ditemani, diakrabi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pun memilih menjadi seorang fakir, seorang miskin, seperti hamba-hamba yang lain yang fakir dan miskin. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul fuqara wal masakin, pemimpin orang-orang fakir, pemimpin orang-orang miskin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Allah memberikan contoh yang kedua. Setelah contoh yang pertama yang dahulu bisa dicek di channel YouTube Majelis Ashabul Yamin, pertemuan terakhir surat Al-Kahf di Masjid At-Taufik kalau nggak salah waktu itu terakhir. Ini lanjut lagi. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, dan beri contoh kepada mereka, kata Allah, yang mana Allah menjadikan kepada mereka orang-orang yang tertipu dengan yang fana, yaitu duniawi, harta, yang mereka bangga-banggaan, uangnya banyak, isi rekeningnya banyak, kerjaannya banyak,
atau misalnya anak buahnya banyak, pegawainya banyak, dan dia dimuliakan manusia, diagungkan manusia, dijunjung tinggi oleh manusia, dipuji-puji, dipuja dan dipuji. Kata Allah, itu seperti apa? Mathalal hayatid dunya, sebagaimana kehidupan dunia. Jadi contohnya apa? Allah memberikan contoh ini. Kamain, seperti air. Seperti air. Jadi ini maf'ul tsani. Mathalal hayatid dunya kamain. Jadi kamain ini maf'ul tsani. Jadi jar majrur fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Anzalnahu, seperti air yang kami turunkan, kami Allah turunkan dengan kekuasaan Allah, keagungan Allah, minas sama, dari langit. Dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Maka setelah Allah turunkan air itu ke bumi, campur dengan tanah, campur dengan tanaman itu semuanya, dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga bercampur dengan tanaman, diserap oleh tanaman akar-akarnya. Fa asbaha, kemudian tanaman yang tumbuh karena air yang turun dari langit tadi itu, yang kami turunkan dari langit, hasyiman. Kemudian suatu saat tanaman itu, daun itu, pohon itu akan menjadi kering, akan mati. Tadharu hurriyah, akan dikena angin, daunnya akan terbang ke sana. Ya, rantingnya akan jatuh, patah. Artinya apa? Allah mencontohkan kehidupan dunia. Harta yang kalian miliki, anak yang kalian miliki, ya, kemegahan yang kalian miliki, duit yang kalian miliki, itu semuanya ibarat awalnya kelihatan bagus, hijau, tanaman, kebun, hijau, padi, sawah, hijau. Tapi suatu saat itu akan menjadi kering. Bahkan ketika kena angin akan terbang. Harta juga begitu. Suatu saat kamu akan merasakan kehilangan. Ente kalau mati, uang yang ada di rekening yang ente tabung, ente bawa mati? Enggak. Rumah yang ente beli, harganya mahal, ente bangun dengan sebagus-bagusnya bangunan. Desainnya bagus, interiornya bagus, arsitek terkenal misalnya yang gambar. Tetap nanti rumah masa depan kamu akan 1,5 x 2 meter, kuburan. Apa yang mau kita bawa? Kain kafan tidak ada kantongnya? Tidak ada. Kita nggak bawa apa-apa. Kita akan rumah masa depan dikubur, ya kan? Pakaian masa depan kain kafan, nggak ada yang kita bawa. Maka ibarat tadi itu, tanaman yang hijau tiba-tiba dia menjadi kering dan terkena angin, terbuang dengan angin. Angin akan membuatnya hilang kemana-mana dan terpecah belah atau terpencar kemana-mana. Dan akan hancur itu daun karena kering. Wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadira. Allah melanjutkan ayatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai', atas segala sesuatu, daripada menciptakan atau menghilangkan atau menghancurkan atau mengembalikan yang sudah tiada. Muqtadira, maha mampu Allah, maha bisa Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Maka yang membuat bumi ini indah Allah, yang membuat bumi ini hancur juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin Allah menggambarkan orang itu kebunnya yang besar, yang berbuah semuanya, enak-enak, nikmat-nikmat buahnya, berimbun. Ketika dia kehilangan itu, dia
jatuh ke tanah, dia sujud-sujud, dia ambil tanah, dia usapkan ke mukanya, dia menyesal. Kemana semua hartaku? Dia stres, bingung. Jadi kenapa? Karena dia menyesali harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat gini, ada orang titip sama kita duit. Habib, ini saya titip 1 juta uang. Apakah saya merasa memiliki 1 juta itu? Enggak, ini punya orang. Ini titipan. Sama, kita punya HP, kita punya rumah, kita punya segala sesuatu, itu titipan Allah. Jangan merasa ente yang punya. Ini dititipi sama Allah. Allah titip sama kamu. Jadi 2 gambaran ini sangat menyentuh. 2 gambaran ini adalah gambaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menggambarkan 2 gambaran. Yang pertama gambaran yang ayatnya panjang, ya. Ini gambaran yang kedua, Allah menggambarkan kepada kita bahwa apa? Jangan merendahkan siapapun. Kalau kamu itu mulia, yang memuliakan kamu Allah. Kamu kaya, yang membuat kaya kamu Allah. Kamu fakir, yang membuat kamu fakir Allah. Sudah. Syukur sama posisi masing-masing. Makanya Allah lanjutkan ayat yang berikutnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu, harta. Harta, semua harta. Duit, emas, perak, mutiara, ya. Apalagi tuku, ya. Perusahaan, apalagi, dan lain sebagainya. Harta, benda, harta semua itu. Wal banuna, dan anak. Harta dan anak. Apa kata Allah? Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ini punya anak, itu biar ada perhiasannya. Ibaratnya apa? Biar dunia ini ada hiasannya. Ya, coba orang tidak punya anak, semua sedunia, Nabi Adam sama Siti Hawa tidak punya anak. Ya sampai sekarang nggak banyak begini. Jadi buat perhiasan bumi, terus lanjut, ila yaumil qiyamah. Harta juga begitu. Terus turunkan, wariskan ke anaknya, terus cucunya, terus begitu. Wariskan ke bawah, ila yaumil qiyamah. Perhiasan dunia. Tapi yang kekal, ketahui yang kekal. Yang kekal adalah apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Dan yang kekal, yang abadi, al baqiyatus salihat, amal yang akan kekal, amal yang abadi, perbuatan yang paling baik, ya, kebaikan yang paling baik, kebajikan yang paling luar biasa adalah apa? Di sini ulama menjelaskan apa yang dimaksud al-baqiyatus shalihat. Yang dimaksud di sini, yang Allah katakan khairun 'inda rabbik, lebih baik, lebih afdal di sisi Tuhan kamu, thawaban, pahalanya lebih baik, wa khairun amala, dan sebaik-baiknya angan-angan. Orang mukmin bisa berangan-angan, bercita-cita. Orang kafir bisa berangan-angan, bercita-cita. Ya, orang munafik bisa berangan-angan, bisa bercita-cita. Siapapun bisa berangan-angan, bercita-cita, punya keinginan, siapapun bisa. Tapi apa yang Allah nyatakan angan-angan yang paling baik, cita-cita yang paling baik, Allah nyatakan al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Pendapat yang pertama menyatakan al-baqiyatus shalihat adalah ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dimaksud Allah dalam surat Al-Kahf, al-baqiyatus shalihat. Jadi barang siapa yang menyatakan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka dalam ratib haddad disebutkan di zikir ini. Dan ulama yang lain menambahi wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah al-baqiyatus shalihat. Jadi al-baqiyatus shalihat adalah seorang yang mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Kahf khairun
'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang paling afdol, pahalanya paling besar sisi Allah yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan cita-cita yang paling luar biasa, paling baik, paling bagus. Imam Ghazali menjelaskan kok bisa perkataan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu al-baqiyatus sholihat yang dimaksud di dalam ayat ini. Iya. Ya. Maknanya apa? Kandungannya apa? Kandungannya adalah Imam Ghazali menyatakan subhanallah. Orang yang menyatakan subhanallah berarti dia menyatakan maha suci Allah, mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari setiap apapun yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tauhid yang luar biasa. Yang kedua, walhamdulillah. Setelah dia mensucikan Allah dari setiap segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan untuk Allah taala, dia lanjut walhamdulillah. Dia kemudian bersyukur kepada Allah, dia mengakui, dia mengikrarkan apa? Bahwa memang Allah Ta'ala itu suci. Memang Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mengungguli atau menyamai. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga derajat ma'rifatnya, kenalnya kepada Allah lebih tinggi lagi. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian dia menyatakan wala ilaha illallah. Dia menyatakan la ilaha illallah. Nah, dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah mengikrarkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disucikan, yang pantas untuk disyukuri. Yang tadi kan subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, mensyukuri Allah. Ya, bersyukur bahwa Allah itu maha suci dari setiap segala sesuatu yang gak pantas dinisbatkan kepada Allah. Nah, kemudian wala ilaha illallah, dia menyatakan ibaratnya saya yakin yang maha suci itu satu. Yang pantas untuk kita syukur kepadanya itu satu. Sehingga derajat ma'rifatnya, tauhidnya tambah tinggi lagi kalau dia menghayati ya. Terakhir, yang keempat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika dia menyatakan wallahu akbar, ini berarti dia mengagungkan Allah. Dah ada sudah. Berarti kalau sudah Allah itu maha suci, tidak ada yang pantas disucikan kecuali Allah. Kemudian tidak ada yang pantas kita syukuri kecuali Allah. Yang paling kita syukuri Allah. Walaupun kadang-kadang kalau lewat manusia itu kita wajib bersyukur kepada manusia supaya apa? Allah akui syukur kita. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang enggak berterima kasih kepada manusia, dia berarti sama aja enggak terima kasih sama Allah. Karena Allah lewat manusia. Sehingga dia harus sama manusia terima kasih. Makanya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk sebabnya apa? Berterima kasih kepada mereka. Kita wajib berbakti kepada guru. Kenapa? Karena jasa mereka. Kita terima kasih kepada mereka. Gitu. Kita wajib berterima kasih kepada suami kita misalnya. Karena apa? Karena jasa dia telah menjadi imam para istri dan lain sebagainya. Nah, setelah dia menyatakan yang paling pantas disyukuri adalah Allah Subhanahu wa taala, kan alhamdulillah. Maknanya apa? Segala puji. Apapun pujian yang pantas dinisbatkan kebaikan itu lillah, hanya milik Allah. Jadi segala pujian yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah itu milik Allah. Lillah, hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, dia menyatakan yang pantas kita tasbihi, yang pantas kita hamdalai itu hanya satu. La ilaha illallah. Nah, setelah dia mengucapkan 3 dzikir ini, derajat ma'rifatnya tambah tinggi lagi ke derajat yang keempat. Yaitu apa? Wallahu akbar. Jadi seakan-akan apa? Tidak ada yang lebih agung dari Allah sudah. Ma'na Rabb ya khair Rabb.
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Enggak ada Tuhan kayak Allah. Karena memang Tuhan Maha Esa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal tidak bisa mencakup, mencerna, enggak nyanda ya. Kebesaran Allah, keagungan Allah, kewibawaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'rifatnya dia setelah tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, akhir tangga yang keempat. Dia sudah merasa dirinya itu bukan apa-apa. Dirinya itu hanya apa? Satu debu aja enggak sampai. Makanya dikatakan oleh para ulama, man 'arafa nafsah 'arafa rabbah. Siapa orang yang kenal sama dirinya, ngaca. Dia ngaca, dia muhasabah terhadap dirinya. Dia kenal siapa saya. Dia kenal siapa saya, maka dia pasti kenal siapa Tuhannya. Udah, ini itu enggak usah jauh-jauh kenal Allah. Enggak usah jauh-jauh cari tahu tentang Allah Ta'ala. Di samping ente wajib belajar ilmu tauhid. Tapi ente kalau mau tahu betul-betul kenal siapa Tuhan kamu, pencipta kamu, kenali diri kamu dulu. Dah, pasti ente kenal sama Allah. Karena ente tahu kelemahan ente. Ya. Ente tahu apa kedurhakaan kita. Kita tahu kedurhakaan kita, kelalaian kita. Dan segala kekurangan yang kita miliki. Maka kita akan kenal siapa Allah yang tidak punya kekurangan sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW, riwayat Imam Abu Hurairah, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, la'an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Daripada besok terbit matahari, saya lebih senang mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Makna yang berikutnya, seluruh yang kena sinar matahari, seandainya ente punya, memiliki harta seluruh apa yang kena sinar matahari, ente punya, ente sedekahkan, sama dibandingkan pahala ente berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, masih besaran pahala ini daripada itu semuanya. Jadi Nabi lebih senang daripada apa saja yang diliputi oleh terangnya, sinarnya matahari, lebih senang mengucapkan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ulama ahli tafsir yang kedua, ya ada beberapa pendapat. Pendapat yang kedua menyatakan al-baqiyatus shalihat itu adalah apa? Salat 5 waktu. Itu pendapat yang kedua. Itu adalah al-baqiyatus shalihat. Sebaik-baiknya pahala di sisi Allah itu salat 5 waktu. Pendapat yang ketiga adalah apa? Perkataan yang baik. Ente ngomong yang baik, nggak pernah mencaci orang, merendahkan orang, nggak pernah ngomong kotor, misuh, ya, ngomong kotor, ngomong yang menjijikkan, yang membuat orang lain sakit hati. Nah, itu adalah al-baqiyatus shalihat. Kalau ente bisa mengucapkan dari lisan kamu atau tulisan tangan kamu lewat HP atau lewat pena, pensil, itu berarti kamu telah melaksanakan al-baqiyatus shalihat. Pendapat yang keempat, ini pendapat yang paling umum. Artinya apa? Mencakup banyak hal. Kalau tadi kan khusus. Pendapat yang pertama, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pendapat yang kedua, sholat 5 waktu. Kan khusus ini. Pendapat yang ketiga, ucapan yang baik-baik. Nah, pendapat yang keempat ini umum, mencakup banyak hal. Yaitu apa? Seluruh amal baik yang dibarengi dengan ikhlas. Seluruh amal baik yang dibarengi dengan ikhlas. Maka ya sholat, ya zikir, ya haji, ya puasa, ya semuanya. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Perkataan yang baik, semua amal yang menyebabkan kamu cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti adalah al-baqiyatus shalihat versi ulama ahli tafsir yang keempat. Jadi itu 4 pendapat
Apa makna al-baqiyatus shalihat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf ini? Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus shalihat kata Allah adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhan kamu, balasan di sisi Tuhan kamu, dan sebaik-baik cita-cita, angan-angan, keinginan, pendapatan. Nah. Berarti apa? Lebih baik daripada harta, lebih baik daripada anak, lebih baik dari semuanya. Anak bisa menjadi amanah, bisa menjadi fitnah. Kalau anak itu betul-betul kita mengikuti cara tarbiyah, pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh, maka anak itu betul-betul menjadi amanah kita. Kita betul-betul mengemban amanah. Tapi kalau kita tidak bisa mendidik, mentarbiyah anak kita, istri kita, ya, dengan pendidikan tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf, maka menjadi fitnah. Makanya Allah bahasakan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain sebagai fitnah. Menurut Imam Qatadah, jadi pendapat yang kelima nih berarti. Kullu ma urida bihi wajhullah ta'ala. Setiap apa yang perbuatan yang ikhlas, sekecil apapun, itu berarti al-baqiyatus shalihat. Sekecil apapun. Kenapa kok disebut itu al-baqiyatus shalihat? Kata beliau, kata Imam Qatadah, ya, karena seorang yang beramal sekecil apapun amal itu, dia menganggap apa? Dia bercita-cita dengan amal sekecil apapun ini, saya bercita-cita pengen masuk surga. Nah, makanya itu sebaik-baiknya cita-cita, angan-angan. Gitu. Itu pendapat daripada Imam Qatadah. Jadi intinya ada berapa tadi? Pendapatnya ada 5. Jadi al-baqiyatus shalihat ada 5 pendapat daripada para ulama mufassirin, ahli tafsir. Silahkan dicatat, silahkan diamalkan nanti. Semuanya bisa diamalkan. Asal kita mau dekat sama Allah, tambah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ente mau tahu hakikatnya dunia? Ente mau tahu dunia itu bakalnya jadi apa? Wa yauma nusayyirul jibala. Nanti iling-iling ya, ingat-ingat ibaratnya Allah begitu. Nabi Muhammad ingatkan mereka. Atau semua umat yang baca Quran ini, yang baca surat Al-Kahf tiap malam Jumat ini, atau tiap hari Jumat, atau sebulan sekali atau setahun sekali. Ini ente baca ini. Ini ente perhatikan ayat ini. Ibaratnya begitu. Wa yauma nusayyirul jibala. Hari di mana aku akan membuat bumi itu, bumi apa? Gunung-gunung. Hari di mana aku akan membuat gunung-gunung itu jalan. Dalam ayat yang lain kan kal'ihnil mangfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil mangfush. Ya. Gunung-gunung nanti akan seperti kapas. Itu tuh kapas. Kapas itu kapas. Terbangan kemana-mana. Gunung tuh kayak gitu nanti. Padahal gunung itu kita lihat kokoh. Masya Allah, gede, tinggi. Ya, kokoh, kuat. Apa yang ngalahkan gunung itu? Kuat. Gunung Batuk aja takut semua. Gunung Wahing, Bersin itu takut semuanya. Apalagi gunung meletus, muntah-muntah gitu. Takut semuanya. Ente muntah ada yang takut. Gunung, wah, gunung tok dulu. Ente lihat gunung, mana yang lebih kuat dari gunung? Oh, luar biasa gunung. Luar biasa. Gunung kata Allah. Makanya Allah nyontohkannya gunung. Allah nyontohkannya gunung. Kenapa? Menurut manusia yang paling kuat di sini ya gunung. Kan begitu. Tanah bisa longsor, nanti katanya bisa gempa. Dan lain sebagainya. Air bisa tsunami, ombak, dan lain sebagainya. Bangunan bisa roboh, bisa hancur.
ya kan? Tapi kalau gunung, Masya Allah, kuat banget. Nah, gunung itu kata Allah, hari kiamat nanti, yauma nusayyirul jibal, hari di mana aku akan jadi menjalankan gunung, gunungnya jalan. Artinya apa? Bukan di tempat itu lagi, kokoh lagi, pindah-pindah nanti. Itu kayak Allah dalam gambaran yang lain. Jadi kayak kapas itu, terbang ke sana gunungnya. Bukan kapas ini yang terbang, gunung. Lah apalagi ente, kecil. Apalagi kita yang kecil. Gunung aja kayak kapas. Kita nggak tahu kayak apa. Hari kiamat itu ketika terjadi, perempuan hamil. Itu dari kagetnya, keluar langsung anaknya. Nggak sadar dia, langsung keluar lahir. Yang keguguran langsung keluar. Nggak pakai nunggu kontraksi, bukaan 1, 2, langsung bukaan kabeh, hancur kabeh sudah, langsung. Sak ibu-ibu terbang sudah. Masya Allah. Bumi akan hancur seperti itu. Dan Allah nyatakan, tak kasih gambaran. Wa taral arda barizatan. Ente akan lihat bumi ini rata. Ratata. Ente lihat ini. Rata gini nanti bumi. Rata. Bumi kan ada gedung, ada gunung, ya kan? Ada palung mungkin, ada bukit, ya, ada bangunan, ada batu. Nanti rata gini. Lurus gitu bumi. Allah nyatakan wa taral arda barizatan. Ente lihat nanti bumi nanti ketok kabeh. Ente sampai ujung sana tuh kelihatan. Kalau sekarang kan ketutupan ruko, ketutupan gedung, ketutupan rumah, ketutupan pohon. Nanti pohon enggak ada sudah. Jadi bumi itu gundul sudah. Enggak ada pohon, enggak ada laut, enggak ada dataran tinggi, dataran, semuanya sama. Tidak ada dataran tinggi, dataran rendah, semua rototo gitu, rata. Itu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ente mau nyari apa di bumi? Kata Allah. Ente mau nyari apa dari dunia? Harta, anak tadi yang mau ente bangga-banggakan. Itu kata Allah. Ya jangan ente bangga-banggaan sama harta atau anak. Ente sampai merendahkan orang lain. Karena bakalnya jadinya seperti itu. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan kan dalam surat Thaha, wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang gunung. Gunung bakalnya nanti seperti apa? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha 'iwajan wa la amta. Ente nanti bakal lihat rata, dataran tinggi, dataran rendah ada sudah, rata. Kayak tadi ini, kayak ini sudah rata, seret rata. Allah. Allah dalam ayat yang lain berfirman, dukkata wahidah. Akan dibenturkan, hancur kabeh. Benturkan, nanti dibenturkan semua, ya planet, ya semua yang dari dalam bumi, mau rumah-rumah, gunung-gunung dibenturkan semua. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Di saat itu nanti terjadi yang namanya waqi'ah, kejadian yang paling luar biasa. Itu apa? Hari ya kiamat. Wan syaqqatis sama. Langit pun akan pecah nanti. Ente lihat langit bagus sekarang. Nanti langit pecah, terbelah. Hancur. Bukan bumi dok, langit hancur. Ya. Wan syaqqatis sama'u. Langit juga akan hancur. Jadi itu kejadian di hari kiamat yang luar biasa. Dalam surat At-Takwir hampir sama kayak ayat ini. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Hari di mana gunung akan dijalankan, dipindah ke tempat yang bukan pada tempatnya. Ya tadi itu kayak kal'ihnil manfush. Kayak kapas itu. Wa hasyarnahum, kata Allah, dan kami akan kumpulkan semua manusia semua kumpul.
Kumpulkan sama Allah semua. Manusia, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang tua, yang muda, yang anak, yang gila, yang waras, yang perempuan, yang laki-laki. Semua. Yang ulama, yang bukan ulama, pemerintah, pejabat, rakyat. Semua kumpul jadi satu. Jin, mulai babai jin sampai putu-putune jin. Semua kumpul. Iblis, syaitan, semua. Malaikat semua kumpul saat itu. Ketika sudah hancur rata semuanya, dikumpulkan sama Allah. Nah makanya namanya padang apa? Mahsyar. Yaumal mahsyar. Hari Allah mengumpulkan. Padang mahsyar. Jadi padang yang rata gitu ya. Jadi kayak tanah rata gitu. Bumi kan rata nanti. Rata terus Allah kumpulkan semuanya. Falam nughadir minhum ahada, kata Allah. Kami tidak luput satu pun daripada mereka. Mungkin kalau polisi ngejar maling bisa luput satu. Pengedar narkoba kesulitan. Allah, tidak ada yang angel. Tidak ada yang sulit. Tidak perlu CCTV. Langsung kumpul jadi satu. Semuanya. Paling bejat sampai paling soleh kumpul jadi satu. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kumpul semuanya. Gak kami sisakan satupun. Gak luput satupun. Dan di situ akan dibeberkan semua perbuatan kita di muka bumi ini. Akan dibeberkan. Dikumpulkan semua. Nah, dikumpulkannya itu nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dikumpulkannya itu apa? Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana ya wa uridu ala rabbika. Allah nyatakan. Dan mereka semuanya akan ditampakkan amalnya, semuanya. Mulai balik sampai mati. Semuanya akan ditampakkan amalnya. Namanya yaumal ard. Jadi ada namanya yaumal mahsyar. Ada yaumal qiyamah, ya kan? Hari kiamat tadi sudah terjadi. Kemudian setelah hari kiamat apa namanya? Yaumul mahsyar. Hari kebangkitan. Jadi bukan hari kebangkitan, afwan. Hari dikumpulkan jadi satu, yaumul mahsyar. Setelah itu, ya tentunya dikumpulkan itu setelah yaumal ba'ats. Dibangkitkan dulu. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan, hari dikumpulkan jadi satu, yaumul mahsyar, kemudian sekarang yaumal ard. Jadi urutannya begitu. Ingat ya, yaumul qiyamah. Kemudian apa? Yaumul ba'ats, hari kiamat. Yaumul ba'ats kemudian yang kedua. Yaumul ba'ats itu apa? Hari kebangkitan. Semua dibangkitkan. Yang sudah mati pun bangkit. Yang ketiga apa? Yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Jadi hari dikumpulkan jadi satu. Semuanya dikumpulkan jadi satu sendiri. Yang keempat yaumul ard. Setelah kumpul semuanya, bangkit semuanya, kumpul semuanya, maka setelah itu namanya yaumul ard. Hari di mana akan dibeberkan seluruh perbuatan mereka. Ente senyum tok katanya sahabat Nabi. Ente senyum tok dulu. Itu ditanya sama Allah. Dulu ente hari Senin jam sekian, dulu ente senyum. Ente kenapa senyum? Tanya sama Allah, ente guyu. Kok kira cengengesan tak takoni mbek Allah. Tanya sama Allah. Ente besengut, merengut. Kenapa itu dulu merengut? Tangan ente buat isyarat, apa mata ente isyarat? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini kenapa dulu ngelirik-ngelirik, matanya ente kok kedip-kedip. Ditanya sama Allah, tahu Allah. Ngerti Allah. Tak tersisa satupun ente perbuatan ente. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketok kabeh jelas. Soffan kata Allah, bersof-sof. Itu bersof-sof. Tak kayak sekarang ngatur berdiri apa? Istirahat di tempat, gerak ngono ya. Enggak. Langsung nanti semuanya kumpul. Cepat
Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu hisabnya cepat. Tidak kayak sekarang pengadilan, pertemuan yang pertama, nanti kita tunda 2 hari yang akan datang. Tidak pakai. Allah cepat langsung. Tas. Langsung. To the point. Karena Allah tahu semuanya. Dan kita ini dilaporkan sama Allah. Itu ada laporan harian. Dalam 1 hari. Itu kita, amal kita, perbuatan kita dilaporkan Allah 2 kali. Makanya Allah dalam Al-Quran menyatakan ada malaikatum bin nahar, ada malaikatum bil lail. Ada malaikat malam, malaikat siang. Kita semua ini. Semuanya. Ana misalnya. Ini sore. Berarti sebentar lagi malaikat ana yang siang naik. Lapor sama Allah. Oh, Muhammad Al-Mutahhar ini tadi subuh begini. Setelahnya subuh begini. Jam sekian begini. Dilaporkan semua sama Allah Ta'ala. Satu-satu, bukan anak tok. Semua dilaporkan sama Allah Ta'ala. Nanti ganti. Jadi ada sip-sipan kan loh, sip-sipan. Ya. Jadi kayak bukan cuma pegawai sip-sipan. Ada apa? Gantian. Ada malaikat siang, malaikat malam. Malaikat siang naik, lapor sama Allah, gantian malaikat malam yang jaga anak. Nanti mau subuh, malaikat malam pergi ke Allah. Ya Allah, tadi Muhammad Al-Mutahhar tidur. Wis ndak ada catatannya belas, turu tok wis mulai barisa sampai subuh turu misalnya. Jadi laporan, ini yang harian. Ada yang mingguan, seminggu 2 kali. Hari Senin, hari Kamis. Setiap hari Senin ada malaikat lapor ke Allah, ya Allah, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Muhammad Al-Mutahhar melakukan ini. Laporkan ke Allah. Hari Kamis juga begitu. Ya Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Muhammad Al-Mutahhar melakukan ini. Laporkan ke Allah. Ini yang mingguan. Harian, mingguan. Ada juga yang tahunan, setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban. Nah, laporan lagi malaikatnya. Malam Lailatul Qadar. Laporan lagi. Dalam waktu 1 tahun ya Allah, mulai 1 Muharram. Sampai saat ini ya Allah, Muhammad Al-Mutahhar melakukan, mulai 1 Muharram itu dihitung. 1 Muharram begini. 2 Muharram begini. 3 Muharram begini. Semua sampai saat itu malaikat laporan. Semuanya laporannya jelas. Pakai laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, pakai saksi malaikat raqib atid lagi. Malaikat raqib atid nyatet. Ada catatannya. Pakai lagi nanti di hari kiamat. Allah nyatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti telinga kita akan ngomong. Ini kupingnya ente nanti ngomong. Sekarang enggak bisa ngomong kupingnya ente, yang bisa ngomong ini. Kupingnya nanti ngomong. Dia kan ngomong, ya Allah dulu saya buat denger ini, denger ghibah, denger bohong, denger adu domba, suka denger musik, suka denger ini, haram, ini segala macam. Ngomong sama Allah, ngomong, enggak bisa bohong ini. Kalau mulut bisa bohong. Mulutnya itu yang ngomong lidah. Lidah itu yang ngomong, ya Allah, dulu lisan ini. Ya Allah, saya dulu dibuat gini-gini. Mulut kamu tuh, kamu mau maksa ngomong enggak bisa. Mau bohong enggak bisa. Itu jadi saksi. Lidah, kuping, mata juga begitu. Matanya ngomong, ya Allah, saya buat lihat ini, saya buat ini. Ngomong. Tangannya ngomong, tangan ini ngomong. Kaki ngomong, kemaluan ngomong, perut, dulu saya ya Allah, halal haram masuk. Semua ngomong. Pikiran, hati juga tanya, ini dulu kenapa bayangkan ini? Ini dulu kenapa? Kok kerentek begini? Punya keinginan begini? Tanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sudah ada laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, ya, ada malaikat raqib atid, ya, belum lagi apa? Anggota tubuh kita nanti juga ikut bersaksi, Masya Allah. Belum nanti orang-orang teman-teman kita juga bersaksi. Betul apa enggak? Hari ini kamu saksinya loh ya. Tanya, anak misalnya jam sekian ini, Selasa ini, nanti tanya ini semuanya. Betul enggak Muhammad Al-Mutahhar waktu itu ngisi tafsir Al-Kahfi? Tanya, betul ya Allah saya saksi. Kamu bertanggung jawab atas saksian kamu? Tanya sama Allah. Dan nanti langsung sama Allah, enggak pakai wakil loh. Bayangkan ente di depan pengadilan aja, depan hakim mahkamahnya itu keweden, dredeg. Ente di sidang sama orang tua ente itu dredeg, takut. Ente di sidang gurunya ente sudah takut, dredeg, takutan gemeter.
apalagi ente disidang sama Allah Ta'ala. Fardan kata Allah, satu-satu. Di depan orang banyak maju satu. Bukan lomba. Dihisap. Maju satu. Tanya sama Allah. Selesai. Surga, neraka. Cepat. Allah untuk hisap cepat. Bagaimana keadaan kita saat itu? Kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah. Kami akan kumpulkan kalian seperti awal kalian diciptakan. Kita diciptakan pertama dulu apa? Belum sunat. Tidak pakai sandal. Kita lahir pakai sandal. Ada orang lahir pakai sandal? Tidak ada. Ya. Jadi kita nanti telanjang. Ada bayi sudah pakai pakaian. Sudah berbaju, berbusana. Tidak ada. Jadi kata Nabi, ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, bagaimana nanti di padang mahsyar? Katanya Rasulullah, hufatan, uratan, wurlan. Nanti semuanya tidak pakai sandal. Kayak bayi baru lahir. Tapi tinggi nanti. Tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Belum sunat. Kembali lagi belum sunat. Dan telanjang. Kata Siti Aisyah, berarti bisa lihat, orang bisa lihat aurat saya bisa lihat aurat orang lain. Kata Nabi, al-amru ahammu min dzalik ya Aisyah. Atau kama qala. Dah tidak mikir ngintip lagi sudah. Nanti saat itu, depannya Allah, yang nyedang Allah, mau mikir ngintip. Gak cukup dosa di dunia. Mau ngintip orang. Nah pertama kali nanti yang dikasih pakaian sama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah dan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memberi pakaian kepada orang lain, maka nanti juga akan pertama-tama yang akan dikasih pakaian sama Allah, gak telanjang nanti. Makanya sedekah pakaian itu luar biasa. Makanya sebagian dalam kafarah, tebusan, hukuman dalam Islam itu juga apa? Memberi pakaian. Supaya apa? Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, dia termasuk orang yang dikasih pakaian pertama kali. Jadi enggak akhir-akhir dapat pakaiannya, udah terus, enggak. Tapi nanti dia telanjang, ketika dia tadi itu di dunia, terbukti dia memberikan orang lain pakaian, dia akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah inti banyak sedekah pakaian, tambah apa? Cepat inti nanti dapat pakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu. Jadi luar biasa. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Luar biasa. Jadi apa namanya? Adzan ini 7 menit. Jadi terakhir kita barusan membaca beberapa ayat, membahas beberapa ayat. Luar biasa. Jadi tentara Allah itu banyak. Maka Allah dalam Al-Quran Allah menyatakan wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu tentaranya Allah kecuali Allah. Gak usah khawatir ente. Ente bantu Allah, ente nolong agamanya Allah, ente khidmah untuk ulama, untuk agama. Insya Allah Allah nurunkan tentaranya, bala tentaranya. Yang ente tidak tahu. Wong perang Badar aja umat Islam jumlahnya sedikit banget. Tapi Allah turunkan tentaranya malaikat. Pernah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini sebagai akhir penutup. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, beliau menjadi khalifah. Ada dua orang ini cekcok. Mana yang lebih kuat? Gunung atau besi? Yang satu bilang, oh yang paling kuat besi. Orang perang itu pakai besi. Ada yang menyatakan gunung lebih kuat. Jadi cekcok ini, gunung atau besi? Gunung, besi. Yang satu bilang yang paling kuat gunung. Yang satu yang paling kuat apa? Besi. Jadi bilang, tentara Allah yang paling kuat itu besi. Ada yang bilang, tentara Allah yang paling kuat itu apa? Gunung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pintu kota ilmu. Orang yang cerdas, menantu Nabi, suami Sayyidah Fatimah, datuk para habaib. Lewat. Dua orang ini tanya, wahai Sayyidina Ali, apa tentara Allah yang paling kuat? Sayyidina Ali 10. Langsung. Tak pakai mikir, berapa ya? Apa ya? Dari pintu kota ilmu ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ada 10. Dua orang ini yang ribut, Sayyidina Ali langsung ngasih solusi, langsung ngasih jawaban. 10. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gunung yang terkuat, tapi gunung kalah sama besi. Gunung kalah sama zat atau kandungan besi. Itu nanti dibahas dalam kimia. Kemudian besi, kata Sayyidina Ali, kalah sama api.
Karena orang buat besi ya pakai apa? Api. Orang ngelas tuh pakai apa? Api. Kan begitu. Api kalah sama air. Api yang madamkan api apa? Air. Berarti tentara Allah api kalah sama tentara Allah air. Kan semua yang di bumi ini kan tentaranya Allah. Ya air, ya gunung, ya api semuanya. Paham tuh ya? Apa tadi? Gunung dengan kandungan besi. Besi dengan api. Api dengan apa? Air. Nah, air katanya Sayyidina Ali kalah dengan manusia. Kalah dengan apa? Manusia. Karena apa? Afwan, iya. Kalah dengan apa tadi? Air ya. Air kalah dengan angin. Kalah dengan apa? Angin. Air kalah dengan apa? Angin. Jadi angin itu bisa mengarahkan air. Bisa mengarahkan apa? Air. Angin kalah dengan manusia. Karena apa? Karena manusia bisa buat apa misalnya? Bisa buat apa? Mencegah daripada angin. Membuat bendungan atau membuat bangunan rumah supaya apa? Terhindar dari angin. Manusia kalahnya sama apa? Tidur, ngantuk. Manusia udah tidur, mau kerja apa aja nggak bisa. Ngantuk, lengah dia. Nah tidur kalahnya sama apa? Sumpek. Jadi tentara Allah yang paling kuat itu sumpek. Orang kalau udah sumpek bisa tidur? Bisa, insomnia. Tidur tidak bisa, mikirin tidak bisa, bumpet pikirannya, putek. Makanya tentara Allah kata Sayyidina Ali, tentara Allah yang paling kuat apa? Sumpek. Kalau sudah sumpek, wis kalah kabeh. Nggak bisa, mau air, mau api, mau apa, kalah kabeh. Itu urutannya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, karramallahu wajhah. Makanya sering Nabi memberikan tips zikir kepada kita untuk menghilangkan apa? Sumpek alham. Sumpek. Makanya dalam ratib haddad juga ada. Makanya yang rutin baca ratib haddad. Apa? Zikir apa? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Baca. Ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Dibaca itu ratib haddad, dibaca. Supaya kita dijadikan seorang yang tenang. Maksud wirid para salaf juga apa? Setiap pagi dan sore baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tidak pakai wahlul 'uqdatan, tidak sampai situ. Cuma itu tok. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ulangi lagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Berapa kali? 100 kali. Jadi baca pakai tasbih. Biar tenang hatinya, tidak sumpek, tidak gelisah, tidak mumet. Pagi 100, sore 100. Dan juga setiap sholat fardu tangannya di dada begini, yang dua ditekan. Membaca apa? Alam nashrah laka sadrak, surat Alam nashrah sampai wa idza faragta fansub ila rabbika farghab. Sama baca Rabbi shrah li sadri. Ya, wa yassir li amri. Dibaca di apa? Di dada. Ini. Setiap habis sholat 5 waktu. Jadi itu bisa menenangkan kita dari sumpek, dari kegelisahan. Itu yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Sebentar lagi 1 menit lagi di Semarang adzan maghrib. Jadi mohon maaf untuk yang bertanya, insya Allah di waktu yang akan datang akan dijawab jika saya bisa menjawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.